Hai semuanya, selamat datang di EM Channel Education. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar mendapatkan insight lengkap dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video edukasi bisnis selanjutnya. Banyak organisasi memiliki visi yang hebat, tetapi tetap berjalan tanpa arah yang jelas. Bukan karena kurang strategi, tetapi karena mereka tidak memiliki misi yang kuat. Misi adalah identitas organisasi. Ia menjelaskan mengapa organisasi ini ada, untuk siapa ia bekerja, dan apa manfaatnya bagi dunia. Tanpa misi, perusahaan mudah terombang-ambing, kehilangan fokus, dan sulit mengambil keputusan penting. Jadi, apa itu misi? Misi adalah pernyataan singkat dan menyeluruh tentang manfaat keberadaan organisasi. Ini bukan sekadar kalimat formal, tetapi pondasi untuk merencanakan, menentukan tindakan, dan menetapkan tujuan yang tepat untuk menyusun misi yang kuat. Organisasi harus menggali jati dirinya dengan jujur. Mereka harus bertanya, siapa kita? Mengapa kita ada dan siapa yang kita layani? Proses ini membawa mereka pada 8 kriteria penting dalam merumuskan misi organisasi. Kriteria pertama, misi harus menyatakan alasan keberadaan organisasi. Ia harus menjawab mengapa organisasi ini ada. Apakah untuk memecahkan masalah, menciptakan nilai, atau memberikan manfaat tertentu? Ini adalah dasar eksistensi organisasi. Kedua, misi harus mengidentifikasi manfaat utama dari keberadaan organisasi. Misi harus menjelaskan manfaat nyata yang diberikan kepada dunia, masyarakat, atau pasar, bukan hanya apa yang dibuat, tetapi manfaat yang dihadirkan. Ketiga, misi harus mengidentifikasi persoalan nyata yang harus diselesaikan. Organisasi ada karena ada masalah yang ingin diselesaikan. Misi harus memetakan persoalan tersebut secara jelas agar semua tindakan organisasi searah dengan solusi. Kriteria keempat adalah mengidentifikasi semua pelanggan. Misi harus mencantumkan siapa pelanggan organisasi. Siapa yang memperoleh nilai dari keberadaan kita? Pelanggan yang jelas berarti strategi yang lebih tepat. Kelima, misi harus mengidentifikasi ekspektasi pelanggan dan stakeholder. Misi harus mencerminkan kebutuhan dan harapan pihak yang kita layani. Dengan begitu, misi menjadi relevan dan mudah diterjemahkan ke dalam kebijakan. Selanjutnya, kriteria keenam, misi tidak menyatakan hasil. Misi bukanlah target atau angka. Ia tidak menyatakan hasil akhir, tetapi alasan dan tujuan keberadaan organisasi. Hasil adalah bagian dari strategi, bukan misi. Ketujuh, misi tidak memiliki batas waktu. Misi bersifat jangka panjang dan tidak memiliki deadline. Ia tetap relevan selama organisasi itu hidup, meski caranya berubah mengikuti zaman. Dan yang terakhir, kedelapan, misi harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Misi harus menjadi landasan untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, perencanaan strategi, dan penetapan tujuan. Ingat, misi adalah acuan utama, bukan sekadar hiasan dinding. Ketika misi kuat dan dipahami semua orang, organisasi menjadi lebih fokus, lebih adaptif, dan lebih dipercaya oleh pelanggan serta stakeholder. Misi menciptakan identitas dan identitas menciptakan keberlanjutan. Jadi, mari kita rangkum. Misi organisasi yang efektif harus memenuhi 8 kriteria, menjelaskan alasan keberadaan organisasi, mengidentifikasi manfaat utama, menjawab persoalan nyata, mengidentifikasi pelanggan, memahami ekspektasi pelanggan, dan stakeholder, tidak menyatakan hasil, tidak memiliki batas waktu, dan menjadi dasar keputusan serta alokasi sumber daya. Misi bukan hanya kalimat, tetapi fondasi identitas dan arah organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini di EM Channel Education. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk insight bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay inspired dan keep growing.